Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari K3S Media Pembelajaran Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S SMP MTS Muhammadiyah Kota Surabaya. Mata pelajarannya kali ini adalah IPS kelas 8. Penyusunnya adalah saya, Susilo Buku Seno Aji SPD. Nanti kalian bisa menyapa dengan Pak Buku ya, atau Ustadz Buku, silakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi mengenal negara-negara ASEAN ya. Untuk itu kita ikuti materi kita pada kali ini. Semangat ya. Yuk. Nah, pokok bahasan pada kali ini adalah negara ASEAN, kompetensi dasar menghayati interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, dan indikator pencapaiannya adalah menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Paham ya? Jadi ke depan kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Next. Pengertian ASEAN. ASEAN itu memiliki singkatan Association of Southeast Asian Nation. Ini adalah singkatannya ya. Apa itu? Nah, suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah yang dinamakan dengan ASEAN. Paham ya? Berikutnya, sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ya. Jadi kalian nanti bisa searching di Google Thailand itu seperti apa ya, tempatnya di mana, bisa kalian searching nanti. Nah, ASEAN sendiri diprakarsai oleh 5 negara ya, di mana ada Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Adam Malik itu Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Singapura diwakili oleh Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura saat itu. Thailand diwakili oleh Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand saat itu. Paham ya? Nah, berikutnya latar belakang berdirinya ASEAN. Sebuah organisasi atau perserikatan itu pastinya punya yang namanya latar belakang. Kenapa mereka selalu membuat yang namanya perserikatan? Nah, apa sih alasannya? Nah, di sini. Pertama, persamaan letak geografis, yaitu sama-sama di kawasan Asia Tenggara. Persamaan budaya, di mana budaya Melayu, Austronesia itu dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara. Nah, persamaan nasib dalam sejarah. Maksudnya apa? Di sini sama-sama sebagai negara bekas jajahan ya, kecuali negara Thailand. Di situ ya. Kemudian kita masuk ke tujuan ASEAN. ASEAN itu dibentuk untuk satu, mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di Asia Tenggara melalui usaha bersama dengan semangat yang setara dan kemitraan. Nah, yang kedua tujuannya memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. Nah, ini ada kata-kata yang salah ya, kita ganti dulu ya. Nah, dah. Yang ketiga, memajukan kerjasama, rasa saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk data yang terupdate, kalian bisa searching bagaimana menghadapi, sekarang kan lagi musim pandemi corona, bagaimana negara-negara ASEAN itu menghadapi pandemi seperti ini. Silakan kalian searching di Google ya. Berikutnya, mempererat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. Tujuan selanjutnya menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu ini ya, dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas pelatihan, penelitian, teknis dan administrasi.
Kemudian memperkuat perdagangan internasional negara-negara Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi secara lebih efektif untuk memanfaatkan pertanian, industri, perdagangan, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang. Prinsip ASEAN. Nah, prinsip ASEAN di sini yang pertama menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas, serta identitas nasional masing-masing anggota ASEAN. Nah, negara-negara anggota ASEAN berhak untuk memimpin kehadiran nasional dan bebas dari campur tangan atau intervensi orang luar. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN yang lain. Itu prinsipnya ya. Menyelesaikan perbedaan atau konflik secara damai, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, kerjasama efektif antara anggota ASEAN. Ini adalah prinsip-prinsip ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN itu siapa aja sih? Tahukah kamu negara-negara anggota ASEAN? Nah, di sini ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Letak geografis negara ASEAN itu dilihat letaknya pada negara-negara yang melingkarinya. Lah di sini letak geografisnya. Di sebelah selatan sini ada benua Australia, kemudian ada Samudra India, Samudra Pasifik di sini, dan kemudian ada benua Asia yang berbatasan langsung dengan Afghanistan dan sebagainya. Ini adalah letak geografis negara ASEAN ya. Kemudian di sini ada beberapa bentuk negara-negara ASEAN. Ada apa yang berbentuk kompak, yaitu berbentuk mirip seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Ini negara Kamboja, bentuknya seperti lingkaran ya. Kemudian ada lagi fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Nah, ini adalah kepulauan terpisah-pisah ya. Ada lagi berbentuk elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Ini negara Vietnam memanjang ya. Dan di situ ada protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya negara Thailand dan Myanmar. Nah, ini seperti tangan yang memanjang ya. Ini adalah bentuknya adalah protruded. Nah, letak koordinat ASEAN atau letak astronomis ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude, yaitu garis lintang, dan longitude, yaitu garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinatnya berapa sih negara-negara ASEAN itu? Yaitu dari 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini adalah materi mengenal negara-negara ASEAN. Nah, dari ke-10 negara tersebut harus kalian pahami satu persatu ya. Kalian bisa searching lagi di Google untuk melihat bagaimana karakteristik negara-negara ASEAN dari mulai Indonesia sampai Myanmar dan lain sebagainya ya. Kemudian silakan dikerjakan tugas dari kami, yaitu mengerjakan LKS ya. Jangan lupa LKS-nya dikerjakan. Bab pertama yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Oke, selamat beraktivitas. Bertemu lagi nanti. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.